semua, kembali lagi di channel Baca Bata. Kia ora. Jadi selamat datang kembali di konten perduniawian. Kali ini kita bahas deck profile lagi mengenai salah satu engine terbaik yang paling saya suka, yaitu Shadow. Jadi saya upayakan setiap pekan, setiap minggu itu saya mengikuti local tournament. Kita biasa menyebutnya Hobby League di Auckland, di New Zealand. Kemudian setiap pekan itu saya bereksperimen dengan engine-engine Shadow. Kira-kira apa yang terbaik? Kalau beberapa pekan lalu saya pernah coba 60 kartu Shadow 60 dengan Dragon Engine dan lain-lain sebagainya, dan berhasil menempati first place. Jadi itu literally undefeated. Nah, kali ini hasil eksperimen saya itu lumayan memuaskan lah, meskipun bukan first place, tapi dia berhasil masuk top 4 di local turnamen di Auckland. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang potensi dari Shadow deck ini. Jadi ini tuh cuman 40 kartu ya, beda dengan engine yang kemarin yang 60 kartu. Ini cuma 40 kartu dan literally ini budget. Jadi budget varian. Nah, yang pertama saya menggunakan 3 Squamata untuk Shadow Engine-nya. Saya kira ini yang paling penting dari monster Shadow yang di main deck itu Squamata ya, karena kita bisa literally ini bisa menjadi apa saja gitu. Jadi saya lebih condong kalau fusion itu menggunakan Squamata, karena apa ya, gila sih ini efeknya si Squamata ini. Kemudian ada 3 Wendy. Jadi ini engine yang sangat standar untuk Shadow. Jadi 3 Squamata dan 3 Wendy. Wendy kalau misalnya kita fusion, dia dikirim menggunakan card effect. Kemudian kita set Beast, atau kita set Hedgehog misalnya, atau kita set Ariel. Jadi itu kegunaan untuk Wendy. Dan yang paling utama sih karena dia juga win, jadi berbeda atribut, kita bisa summon Upkalon. Kemudian ada 2 Ariel. Ariel di format ini sangat-sangat luar biasa karena kebanyakan pemain akan rely on graveyard, sementara Ariel akan banish gitu. 3 di Crow dalam satu putaran. Ini gila sih Ariel. Jadi misalnya kita fusion dengan Squamata menggunakan L Shadow Fusion atau Super Poly misalnya. Kemudian Squamata efeknya aktif, kita kirim Ariel. Ya, Ariel akan banish. Kemudian 1 Dragon. Saya lebih sering menggunakan ini untuk Wendy. Jadi Wendy dikirim ke graveyard by card effect, Special Summon Beast. Nanti kita gunakan efeknya untuk draw 2 kartu. Kemudian Hedgehog, flip face up, kita dapat spell or trap. Send to grave by card effect, kita dapat monster. Nah, saya cuma pakai 1 karena kita tidak butuh banyak Hedgehog, kita cuma butuh 1. Yang paling penting itu adalah si Squamata dan si Wendy. Kemudian Falco untuk green game, bikin by card effect, special summon dirinya. Flip, special summon 1 shadow monster, face down. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kenapa saya kalah kemarin, karena saya mendapatkan Falco di putaran pertama. Jadi draw Falco, set Falco, lawan menyerang, saya flip Falco, tidak ada yang bisa disummon. Jadi ya itu sih kelemahan Falco. Tapi untuk permainan yang lain, di game-game yang lain, Falco sangat berguna, terutama di green game. Karena tujuan dari deck ini itu lebih ke lebih slow mainnya gitu. Tidak langsung set. Kemudian ada 1 Dragon. Dragon untuk mempop back row. Ya, kirim saja pakai construct, kirim destroy back row, atau misalnya kita set kemudian dia bisa bounce back 1 monster. Nah, ini untuk Shadow Engine ya, untuk monsternya. Nah, kemudian untuk monster lain saya pakai Maximus dan Ecclesia. Nah, ini sangat-sangat very small Dogmatika Engine. Jadi saya tidak menggunakan Nadir Servant karena terlalu mahal cuy. Ya kali 3 kartu hampir 3 juta gitu loh kalau dirupiahkan. Jadi terlalu mahal. Jadi kita coba budget variannya. Dan saya kira Maximus juga lumayan ya, meskipun efeknya itu kita harus banish
ekstra monster card dari graveyard untuk special summon dirinya. Tapi sangat berguna ya, kecuali kalau kita lawan misalnya Drytron. Drytron bisa saja menggunakan extra deck yang juga akan malah menyerang balik kita, apalagi kalau green game. Mirror match. Jadi kita harus pilih-pilih dalam menggunakan efek si Maximus ini. Ecclesia sangat-sangat keren. Special summon kita add 1 dogmatic card. Yang paling sering saya add adalah punishment. Jadi kita cuma butuh 2. Ya. Kemudian saya pakai 1 Golden Lord. Nah, saya tidak mau menghilangkan Golden Lord ini karena ia sangat berguna untuk menghilangkan ancaman di field macam Dragon atau apalah lawan yang berbahaya. Jadi kita sisa kirim ke graveyard, kemudian send 1 card. Dan bisa special summon itself dengan mengirim 1 face up spell atau trap di field kita untuk special summon dirinya di graveyard. Dan saya kira Schism ya yang paling tepat kadang saya gunakan itu saya skate Schism, kemudian kirim Schism special summon Golden Lord, karena nanti Schism bakal kita bisa add kembali, atau shadow card apapun kita bisa add kembali menggunakan efek monster shadow. Dan yang paling penting sih kalau misalnya kita pakai Shadow Fusion, kita cuma kirim Golden Lord ini dari deck ke graveyard. Kemudian untuk hand trap saya cuma pakai Tia's Blossom. Ini pun saya pikir apakah saya mesti atau tidak mesti pakai hand trap. Tapi di game kemarin saya pakai hand trap dan menurut saya ya sebenarnya kalau tidak pakai hand trap juga tidak masalah sih. Karena deck ini tuh rely on trap card. Nah, untuk fusionnya, spellnya saya pakai 3 Shadow Fusion dan 1 L Shadow Fusion. Sebenarnya kita tidak perlu banyak karena tujuan kita itu bukan, maksudnya kalau putaran pertama itu kita tidak mesti langsung fusion begitu. Jadi kita cuma set. Jadi lebih ke old format kali ya. Format Yu-Gi-Oh yang lama yang set and turn gitu. Jadi kayak mainnya lebih slow. Makanya saya cuma pakai 1 L Shadow Fusion dan Shadow Fusion. Ini karena ini sangat bisa kita add. Kemudian untuk Shadow Fusion itu lebih sebenarnya rawan di Ash. Tapi kadang itu bisa kita bait begitu loh dengan efek yang lain. Atau teman-teman misalnya mau pakai 3 L Shadow Fusion dan 1 Shadow Fusion, saya sebenarnya masih menimbang-nimbang, tapi menurut saya Shadow Fusion lebih powerful karena kita bisa pakai material dari deck kita kalau lawan control monster dari extra deck. Ya. Kemudian 3 Super Poly. Nah, Super Poly ini sangat unpredictable. Jadi bukan hanya Starving Venom yang fusion summon Banish 3 menggunakan material 2 dark monster, tapi saya lebih menggunakannya untuk Shadow. Jadi misalnya kita set Shadow, kita set Super Poly. Nah, ketika lawan misalnya summon monster atau misalnya Drytron atau Edelweiss dan segala macam, nah kita sisa Super Poly 1 Shadow kita dan monster dengan atribut yang sesuai. Kemudian kita panggil, kalau Lights kita panggil Construct, kalau Dark bisa kita panggil Winda. Nah, kenapa saya memilih menggunakan Super Poly? Karena banyak sekali monster light yang ada yang sekarang orang-orang sedang pakai. Dan ini orang kira kalau Super Poly itu hanya Starving Venom, Dragostapelia, bla bla bla. Tapi untuk deck Shadow semuanya bisa berguna. Nah, untuk trapnya sendiri saya pakai 1 Rush Shadow Incarnation dan 2 Shadow Schism. Nah, kalau saya pakai 2 Schism karena kadang lawan hancurkan Banish salah satunya. Jadi mending saya pakai 2 kemarin. Cuman setelah main kadang juga sebenarnya tidak terlalu penting kita menggunakan 2, hanya saja kadang saya merasa khawatir kalau misalnya ini ke Banish repot jadinya gitu. Makanya saya coba pakai 2. Tapi sangat jarang kartu ini menjadi target
Cosmic Cyclone. Mungkin karena lawan yang saya lawan kemarin tidak tidak sempat membanish atau bagaimana. Tapi kalau teman-teman mau main aman, pakai 2 saja. Kemudian ada Sinister Shadow Games. Awalnya ini sangat underrated, tapi kemudian karena banyak YouTuber yang menggunakan kartu ini di deck Shadow, akhirnya wow, ternyata ini sangat powerful juga ya. Jadi literally kirim satu Shadow dan itu akan nge-trigger efek monster yang kita kirim itu. Misalnya di putaran lawan kita aktivasi, kita kirim Ariel, langsung banish 3. Kita kirim Wendy, langsung special summon. Kita kirim Squamata, dam lagi, misalnya Schism dan segala macam. Kemudian kita bisa langsung flip begitu. Dan kerennya ini tidak once per turn. Tidak once per turn, teman-teman. Cuman sayangnya ini tuh bukan shadow spell or trap karena tidak ada kata shadow di sini, tidak ada. Jadi ingat, ini tidak bisa di-add dari graveyard ke tangan atau tidak bisa di-add menggunakan efek Upcalon. Kemudian saya pakai 2 Trap Trick sebagai bait, sangat-sangat keren. Ini literally karena dia trap shadow, misalnya lawan target ini ya kita sisa aktivasi. Kemudian kita kirim, kita set langsung satu trap dari deck ke ke field. Nah, kemudian saya pakai 2 Dynamiscus. Saya pakai 2 karena menjadi target trap trick. Kemudian pakai 3 Torrential Tribute dan 3 punishment. Oke, saya panggil kembali trap ini. Nah, jadi kartu-kartu ini itu bisa menjadi target dari trap trick. Ini. Jadi trap trick bisa menarget 4 jenis kartu ini. Dan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita lagi butuh fusion card, maka kita cuma kita bisa set punishment. Dan punishment kita akan kirim Upcalon. Kemudian Upcalon akan efeknya akan aktif, kemudian kita akan add satu shadow, dan biasanya saya langsung aktivasi Schism. Saya langsung add Schism untuk saya set di putaran selanjutnya, atau kalau misalnya lawan sedang mengontrol kalau misalnya kartu shadow kita di field itu lebih sesuai, maksudnya sesuai untuk kita fusion, maka saya condong meng-add L Shadow Fusion untuk digunakan di putaran lawan. Ya, Torrential Tribute sangat-sangat gila sih. Jadi sebenarnya saya 2 minggu kemarin tuh menghadiri 2 store ya. Jadi di hari Sabtu itu saya ke satu store di lokal, itu mendapatkan 4th place. Kemudian hari Minggunya saya ke lokal lain, dan tapi lokal kedua ini lebih dekat dari tempat saya, cuman saya lebih sering ke lokal yang pertama. Nah, di lokal yang kedua ini kartu ini deck ini sebenarnya masuk di karena waktu itu kita cuma main casual ya, jadi tidak ada rankingnya. Cuman ketika saya bermain dengan beberapa orang, yang mengalahkan deck ini cuman Zoo Eldritch. Zoo Eldritch itu pun dengan skor 2-1. Dengan skor 2-1. Jadi literally sangat wow. Jadi deck ini menang dari deck Adamantipator, menang dari deck Blue Eyes, menang dari deck Heretic, menang dari deck banyak lah pokoknya, lupa saya. Ya, jadi ini 41 kartu. 41 kartu. Kemudian untuk extra deck saya pakai 3 construct. Ya, demi apa kita tidak pakai 3, kita maksimalkan karena dia light dan sangat-sangat bisa kita abuse dengan menggunakan efek Schism atau Super Poly. Kemudian saya pakai 3 Upcalon. Nah, ini sangat-sangat underestimate. Maksudnya lawan itu mengira kita cuma pakai 2 Upcalon, tapi saya pakai 3 Upcalon. Jadi waktu saya melawan Adamantipator, dia kira stok Upcalon saya sudah habis, tapi ternyata saya Shadow Schism lagi untuk panggil Upcalon, dan dia langsung what? Kemudian Upcalon ini sangat keren kalau kita pakai efeknya punishment. Jadi aktivasi punishment, kirim Upcalon, efek Upcalon akan aktif. Kalaupun di-negate oleh hand trap, maka lawan akan kehilangan hand trap, dan kita masih punya banyak kartu untuk dimainkan. Asik.
Kemudian saya pakai 2 Winda. Jadi ini schedule formatnya, deck schedule-nya, kartu schedule-nya sorry, itu ada 8 ya, ada 8 buah. Kemudian saya pakai Frame Lord Omega dan Entes. Nah ini 2 sih literally untuk bisa untuk super poly target. Kalau misalnya kebetulan ada Synchro Monster dan Axis Monster, kita bisa aktivasi itu untuk special summon Elder Entity. Tapi bisa juga untuk punishment biar kita langsung trigger efeknya. Dan kemudian dia juga light, jadi bisa kita banish di graveyard. Lalu ada Omega. Saya tidak pakai Gamma tapi saya pakai Omega, bukan untuk dipakai Synchro. Bisa sih kalau misalnya kita, kalau kebetulan lagi, kalau requirement levelnya bisa, tapi bukan karena itu saya menggunakan Omega, tapi karena efeknya yang di graveyard. Jadi kita bisa target satu kartu di graveyard lawan, kemudian kita shuffle kartu itu dan kartu ini begitu. Jadi kita shuffle kartu ini kembali ke extra deck dan kita bisa abuse lagi untuk Dogmatika Punishment. Misalnya kita kehabisan Winda, kehabisan apa, kita bisa abuse kartu ini untuk dikirim terus menerus. Itu untuk Link, Fusion. Kemudian untuk Link saya pakai 1 Gravity Controller. Nah Gravity Controller ini ya luar biasa lah ya, untuk kita terus bisa lanjut bermain. Kemudian ada Shadow Construct. Kadang field saya itu penuh dengan beberapa flip monster ya, jadi mending kita Link saja untuk panggil Shadow Construct. Kemudian 1 Cross Ship, ya demi apa kita tidak masukkan Cross Ship. Kemudian Selene, kemudian Access Code. Nah ini cara kita memenangkan game ya. Jadi kita menggunakan Access Code karena dia lebih simple, karena pertama dia cuma butuh 2 material, dua material. Kemudian kita bisa clear board gitu. Nah hanya saja sebenarnya kita bisa memilih, teman-teman bisa pakai Boral Sword. Jadi kalau teman-teman pakai Boral Sword yang lebih budget variant, ya ada maksimum gold yang harganya ya tidak sampai 100.000 lah ya, harganya Boral Sword yang maksimum gold sekarang. Itu teman-teman bisa pakai, dan teman-teman sisa hilangkan 2 engine ini, masukkan Boral Sword dan 1 lagi Link, mungkin Link 2 atau Link 3, entah IP Masquerena atau Nightmare Unicorn. Jadi itu budget varian untuk extra deck ini. Nah kemudian untuk set deck, saya tidak sarankan teman-teman mengikuti 100% set deck ini. Sesuaikan dengan lokal di mana teman-teman. Saya menggunakan Hand Trap, Ghost Bell sama Diddy Crow ini untuk melawan Drytron dan lain lah yang rely on graveyard, yang sekarang meta sekarang didominasi oleh graveyard. Kemudian Pancratops untuk main kedua, Cold by the Grave untuk ya you know lah ya, Cold by the Grave. Saya mikir apakah mau masukkan ini di main deck atau bagaimana, tapi karena saya tidak punya cukup room, jadi saya masukkan ini di side deck, dan bersama dengan hand trap ini. Kemudian saya pakai Fleur de Lis. Saya tidak tahu kenapa saya masukkan ini di side deck. Ini lucu sih, tapi karena pertama kartu ini keren, dan kita punya 2500 aka 3000, bisa jadi 3000 attack boost di field ini. Lumayan gemuk ya untuk bisa menyerang. Kalau misalnya ada Dogmatika dan kita tidak ingin, kalau misalnya lawan menggunakan mainnya lebih slow, kita yang bisa lebih agresif, dan saya kira kartu ini bisa lebih agresif. Kalau saya masukkan ini di deck saya, ini tuh bisa lebih agresif. Kemudian ada 2 Lancea untuk banish 3 Nibiru untuk deck combo sejenis Virtual World dan kawan-kawan, dan back row removal, Harpies, dan Cosmic Cyclone. Nah ini untuk Cosmic Cyclone ini yang paling murah itu yang dari Speed Duel ya. Itu literally murah banget, dan teman-teman yang harus tahu kalau kartu dari Speed Duel itu bisa dipakai di Master Rule TCG.
Kalau kecuali kartu-kartu yang tidak ada speed duelnya itu tidak bisa dipakai di speed duel. Tapi ini murah, makanya saya menggunakan Cosmic Cyclone. Yap, saya kira demikian deck profilnya. Ini sudah 20 menit. Jadi kesimpulannya ini memang mendapatkan apa ya, top 4 di lokal saya. Karena itu turnamen resmi. Kemudian di lokal yang satunya, karena kita cuma main casual, dan saya bermain 4 kali. Adamantipator, saya lawan Adamantipator, terus lawan Hieratic Blue Eyes apa gitu. Kemudian lawan Zoo Eldritch, lawan apa gitu lagi. Dan yang kali itu cuma di Zoo Eldritch-nya ini. Jadi ya, terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten Yu-Gi-Oh selanjutnya. Bye bye.